Kepergian Syekh Ali Jaber pada Kamis 14 Januari kemarin masih menyisakan duka lara yang mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para jemaahnya. Di hari kelima pasca dimakamkan di pesantren Darul Quran Cipondoh, Tangerang, makam Syekh Ali Jaber tak pernah sepi pengunjung. Selain keluarga yang rutin mendatangi makam, adapun para jemaah yang juga rutin berziarah ke makam guna mendoakan almarhum Syekh Ali Jaber. Dan Selasa 19 Januari kemarin, Syekh Muhammad, adik almarhum Syekh Ali Jaber, begitu takjub melihat antusias para peziarah yang terus berdatangan mengunjungi makam mendiang kakaknya. Momen ini pun sekejap menggambarkan sosok Syekh Ali Jaber yang begitu dicintai oleh banyak orang. Meskipun raganya telah tiada, namun sosoknya masih dikagumi dan dirindukan oleh banyak jemaahnya. Ya, insyaallah ini bukan baru pertama kali saya berkunjung ke makam beliau Syekh Ali Jaber. Insyaallah terus karena ini kewajiban kita terhadap ulama, apalagi guru kita, kakak saya Syekh Ali Jaber. Insyaallah terus menerus saya berkunjung ke makam beliau dan saya berdoa untuk beliau, dan harapan saya insyaallah beliau di taman surga. Ya, beliau sudah kuburan beliau menjadi raudhah min riyadil jannah, karena beliau sering menyampaikan amalan agar kuburan kita tenang, agar kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah, amalan ringan tetapi pahalanya luar biasa. Itu yang sering dia sampaikan kepada jemaah, suka menyampaikan amalan yang ringan, siapapun bisa mengamalkan, apalagi pahalanya besar dan juga dia sendiri mengamalkannya. Saya bukan karena kakak saya, tapi belum pernah saya melihat seorang yang memiliki hati ya seperti Syekh Ali Jaber. Di balik kemasyhuran namanya sebagai salah satu ulama yang begitu dikagumi banyak orang, almarhum Syekh Ali Jaber juga merupakan sosok kepala keluarga dan suami yang begitu baik di mata keluarganya. Namun, kepergian Syekh Ali Jaber yang begitu tiba-tiba ternyata menyimpan isyarat yang baru disadari orang-orang terdekatnya. Ya, menurut salah satu manajernya, Syekh Ali Jaber sempat memberikan isyarat kalau dirinya tidak akan menyaksikan kelahiran buah hatinya yang kini tengah dikandung istrinya, Umi Nadia. Isyaratnya itu ya saya sadari setelah beliau dikuburkan, kemudian saya ingat dengan kondisi kehamilannya, ada isyarat yang kalau dimaknai bahwa Syekh Ali tidak akan melihat bayi ini lahiran, intinya gitu. Karena kalimatnya waktu itu ketika mengabari kepada saya, Iskandar, alhamdulillah istri saya hamil lagi. Saya senang juga, alhamdulillah Syekh. Tapi saya rasa bayi ini nggak sampai lahir gitu. Dan Syekh mengharapkan sekali memiliki anak perempuan. Iya, kondisi istrinya memang sedang hamil, itu Ummu Fahad namanya, itu istri beliau, sedang hamil anak ketiga dari Ummu Fahad. Ada istri yang sebelumnya, pernikahan pertama dengan Umi Nadia, itu ada Al Hasan anaknya itu kan, itu Al Hasan itu hasil dari pernikahan dengan Umi Nadia. Itu kemudian ada lagi Ummu Fahad yang sedang hamil anak ketiga. Jadi total anak Syekh Ali itu 4. Dari Umi Nadia 1, Al Hasan, dari Ummu Fahad itu ada Fahad, ada Gaits. Kandungannya kisaran 3 atau 4 bulan ya kandungannya. Kan banyak beredar tuh informasi, tapi memang Ummu Fahad nggak terinfo karena kita belum pernah mengklarifikasi terkait istri Syekh Ali. Walaupun kita cek di Google pastinya muncul Umi Nadia gitu.
Lahir di kota Madinah 3 Februari 1976, Syekh Ali Jaber dikaruniai ilmu yang tinggi hingga ia mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz di usia 10 tahun. Meski memiliki ilmu yang tinggi, Syekh Ali Jaber dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Almarhum tidak hanya dicintai banyak jemaahnya, namun juga mendapat tempat yang spesial di hati sahabat-sahabatnya, mulai dari Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Abdul Khair, hingga presenter Irfan Hakim. Banyak kenangan indah penuh makna pernah dilalui bersama dengan almarhum Syekh Ali Jaber. Dan seperti inilah sosok Syekh Ali Jaber yang begitu spesial di mata para sahabatnya. Banget, tinggi, ilmunya luas, lagi banyak, tapi rendah hati. Dan semangatnya itu loh, untuk menjadikan Indonesia ini negeri yang Qurani, penuh dengan jutaan penghafal Quran, sehingga berkahnya tuh bisa meliputi Indonesia secara keseluruhan. Nah, cita-cita itu yang kemudian akan kita terusin begitu, insya Allah. Dan beliau luar biasa, seorang mujahid dakwah yang sangat luar biasa dan tangguh. Beliau itu adalah lahir di Madinah, tapi beliau ingin sekali meninggal di Indonesia. Padahal beliau adalah lahir di kota Rasulullah SAW. Tapi beliau begitu cintanya sama Republik kita, sama negeri kita Indonesia ini. Sudah beberapa tahun yang lalu, ya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, kita pernah berdakwah sama-sama dalam acara Maulid Nabi. Dan waktu itu beliau bersama Bapak Haji Andi Arif selaku ketua, yaitu Persatuan Tunanetra Muslim Indonesia, dan kami diundang ke tempat itu untuk acara haul, yaitu kakak beliau. Beliau sosok yang alim, sosok yang sangat alim, seorang yang faqih, seorang yang berilmu, berkapasitas sebagai ulama yang memang luar biasa, berahli Quran. Beliau sangat cinta kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama para tunanetra. Beliau sangat gigih dakwahnya, dimanapun beliau diundang, insya Allah beliau hadir. Dan beliau tanpa lelah dan tanpa melihat siapa yang mengundangnya. Selaku sahabat, selaku sadik atau yang sama-sama berjuang atau dalam dakwah, tentunya sangat kehilangan, apalagi umat Islam Indonesia. Mereka sangat kehilangan. Saya tuh diajarkan membaca surat Al-Fatihah dengan benar, itu tuh oleh beliau. Dan itu kesempatan luar biasa, dan makanya hari ini benar-benar saya bersyukur juga bisa mendampingi almarhum, dimulai dari rumah sakit, dari ruang ICU saya diizinkan untuk masuk, diizinkan untuk melihat wajahnya yang terakhir. Kemudian juga menyolatkan rumah sakit, pindah ke rumahnya, diizinkan lagi bersama dengan keluarga besar, melihat wajah beliau lagi untuk terakhir kali. Kemudian menyolatkan lagi di sana, kemudian pindah ke sini sebelum dimakamkan, saya ikut menyolatkan lagi sampai tadi ketika pemakaman pun, misalnya saya yang memegang, alhamdulillah. Jadi cuma itu yang bisa saya lakukan, nggak lebih dibanding beliau yang sudah memberikan begitu banyak pada saya.